Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aprilia Favalin. Saya berasal dari kelas 6A. Di sini saya memiliki tugas kepenyiaran, yaitu menceritakan tentang kesedihan pribadi. Maaf sebelumnya, NPM saya 21621039. Di sini saya ingin menceritakan tentang kesedihan saya terhadap pertemanan saya atau sahabatan saya, yang dimana dulu saya memiliki sahabat. Saya memiliki seorang sahabat, dan kami itu selalu berdua sampai memang disebut kakak adik karena sudah hampir mirip juga dulunya. Kami berteman sudah sejak lama. Ketika saya kelas 1 SMK atau kelas 3 SMP gitu perkiraannya. Nah, sebelumnya saya sebutkan itu namanya, yaitu dia adalah sahabat terdekat saya, sahabat baik. Walaupun mungkin sekarang kami sudah lost contact, udah nggak pernah ketemu lagi, udah nggak pernah kabar-kabaran lagi karena ada satu lain hal, yaitu permasalahan yang kesalahpahaman di antara kami berdua menyebabkan jadi masalah besar. Itu kami kelahi ketika 2023. Sekarang 2024, udah setahun. Berarti udah setahun kalau misalnya kami itu udah gak ada baik-baiknya lagi. Walaupun udah saling minta maaf, tapi udah suasananya tuh udah berbeda. Sebelumnya itu permasalahan kami itu salah pahamnya gara-gara satu orang, yang jadi kami yang biasanya selalu gimana sama-sama, selalu saling curhat, saling tukar cerita. Tetapi karena masalah ini saya terpaksa juga untuk melepas pertemanan ini. Sebenarnya awalnya itu memang masih fine-fine aja untuk menerima pertemanannya lagi, untuk akrab lagi, itu tuh udah fine-fine aja. Cuman karena ada hal yang benar-benar menyakitkan saya pribadi dari omongan dia yang sangat, kita tidak nyangka kalau dia bakal mengatakan saya seperti itu gitu. Nah, awalnya itu saya udah minta maaf karena mungkin memang saya yang salah, saya minta maaf sama dia. Tetapi gak tahu kenapa dia kayak masih gak menerima permintaan maaf saya. Lalu semakin lama permasalahan itu makin besar, dan dia mulai mengata-ngatakan saya. Itu yang benar-benar saya nggak nyangka, nggak berpikiran bakal dapat perkataan itu, karena dulu juga sempat ada masalah yang sama itu terjadi kepada saya, tetapi saya tidak pernah mengata-ngatakan dia yang menyakiti, karena saya masih memikirkan perasaan seseorang, jadi saya masih menjaga omongan. Tetapi ketika permasalahan itu timbul kepada saya dikatakan olehnya. Dari situ saya mulai merasa kalau misalnya ini memang udah nggak baik, nggak ada benernya lagi untuk pertemanan selanjutnya gitu. Karena ya yang kita itu dekat, bener-bener dekat, yang bener-bener udah satu sama lain itu udah saling tahu, tetapi seakan nama saya itu dijatuhkan. Ya walaupun omongan dia itu kepada saya langsung, tapi saya ngerasa dipijak dengan kata-kata itu yang benar-benar nyakitin hati saya. Saya nggak ada melawan karena memang berpikiran kayak untuk semakin saya lawan mungkin semakin besar masalahnya. Dan jadi dari situ saya mendiamkan permasalahan itu. Saya cuma bisa mendam semua masalah yang datang kepada saya, apalagi masalah ini. Nah, kemudian semenjak tahun kemarin, habis itu dia nggak pernah lagi meminta maaf. Tanpa kesadaran dia tuh dia nggak pernah minta maaf lagi masalah ini, dengan kata-kata dia yang udah nyelekit ke saya. Contoh kata lain halnya itu, contoh kata dari cara dia menjatuhkan saya itu seperti membawa
fisik, seperti dia bilang dengan kata si paling gitu. Jadi saya merasa dengan kata si paling itu kayak dia merendahkan saya, walaupun itu kata-kata yang untuk saya sendiri langsung. Kenapa saya merasa merendahkan? Karena selama kami berteman, dia selalu memuji, dia selalu bangga. Tapi ketika ada suatu masalah, dia tiba-tiba menjatuhkan saya dengan kata-kata si paling putih, si paling kurus, paling ini, si paling itu. Jadi saya merasa kalau saya itu lagi dijatuhkan seketika. Bahkan ada lebih kata-kata lainnya yang membuat saya benar-benar berpikiran, kok bisa dia berkata seperti itu, sedangkan selama dulu permasalahan ada kepada saya sendiri, saya nggak pernah mengatakannya, saya nggak pernah untuk menjatuhkan dia. Bahkan walaupun saya memang marah semarah-marahnya kepada dia, tetapi saya memang ya udah kayak terima-terima aja gitu. Kayak mungkin sakit hati itu ada, saya mempermasalahkannya, tapi saya nggak pernah yang sampai berlebihan. Tetapi kenapa dia bisa untuk berlebihan kepada saya, sedangkan ya kenapa dia nggak berpikiran kalau misalnya masa kemarin tuh saya nggak pernah berlebihan kepada dia gitu. Mungkin semua orang juga nggak pernah berpikiran kalau misalnya kami bakal sampai sejauh ini untuk masalah pertemanan kami yang ternyata nggak ada baik-baiknya. Yang sebenarnya dari awal kami berteman itu pengennya mau yang lama, karena juga saling kenal kan, orang tua juga udah kenal juga, wah ya udah saling berbagi cerita. Berharapnya itu memang berteman ya yang kayak kata orang dunia akhirat, tetapi ternyata pertemanan kami cuma sampai beberapa tahun dan itu mulai hancur cuma karena satu masalah. Di 2023 sampai tahun ini masih bermasalah. Kemarin dia udah minta maaf juga sama saya, cuman suasananya udah berbeda aja. Dia pun meminta maaf juga kayak ikhlas nggak ikhlas, nggak tahu juga, entah mungkin karena dia pengen 2024 nggak mau banyak musuh doang, tapi nggak ada usaha untuk memperbaiki pertemanan. Jadi menurut saya ya udah gitu. Tapi kalau dibilang kangen, itu kangen banget. Karena ya biasanya kami memang hari-hari dulu saya pulang kampus, saya ke rumah dia, terus kalau misalnya malam saya ke rumah dia, atau mungkin dia ke rumah saya. Dia kami benar-benar saling menolong ketika ada satu masalah, seperti saya lagi ada masalah di rumah atau mungkin masalah pribadi di kampus atau yang lainnya. Biasanya dia selalu ada. Tetapi dengan terpaksa keadaan sekarang memisahkan kami dari pertemanan yang udah dicap kami ini kakak adik. Dibilang sedih banget, karena kami dari dulu kan udah berteman dekat. Ini bukan sebuah pertemanan biasa, tapi ini udah sahabat. Jadi inilah yang membuat saya sedih. Mungkin nggak tahu gimana kedepannya, tapi saya berharap kalau memang dia ada usaha untuk bebek saja, untuk dia berusaha untuk dekat lagi. Mungkin dia ada usaha untuk dekat lagi, untuk akrab lagi, untuk bersahabat lagi. Mungkin saya pasti masih bisa menerima, karena dimanapun masalah saya kepada orang, ada orang yang bermasalah sama saya, mereka ketika minta maaf, mereka benar-benar minta maaf, saya memaafkan. Dan untuk sekarang yang saya harapkan mungkin kedepannya kami mungkin lebih baik lagi ya. Untuk sekedar berteman aja mungkin juga masih fine-fine aja, tergantung usaha dia dan niat dia juga. Jadi ya sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.